Halo, selamat datang lagi di sini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kita semua hadapi sehari-hari. Layanan publik. Mau itu ngurus KTP, daftar BPJS, atau bayar pajak, pasti kita semua pernah berinteraksi sama sistem ini. Tapi sadar nggak sih kalau sebenarnya ada aturan main yang jelas banget buat melindungi hak-hak kita? Coba ingat-ingat deh, pernah nggak sih ngerasa dilempar sana-sini, nunggu berjam-jam tanpa ada kepastian, atau pusing 7 keliling sama prosedur yang ribet banget? Kalau pernah, Anda nggak sendirian kok. Frustrasi kayak gitu tuh umum banget, tapi harusnya itu semua nggak perlu terjadi. Nah, ternyata ada solusinya loh. Ada semacam buku aturan yang memang sengaja dibuat untuk jadi pegangan kita sebagai warga negara. Namanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Anggap aja ini tuh rulebook resmi kita yang memastikan kita semua dapat pelayanan yang layak. Oke, sekarang ayo kita coba bedah bareng-bareng buku aturan ini. Sebenarnya apa sih isinya? Dan kenapa undang-undang ini bisa jadi senjata ampuh buat kita? Yuk, kita lihat dasar-dasarnya. Nah, ini dia nih, jantungnya dari semua aturan ini. Kalimat ini diambil langsung dari undang-undangnya. Coba perhatikan kata kuncinya, berkewajiban. Jadi ini bukan pilihan atau kebaikan hati mereka ya, tapi ini adalah kewajiban mutlak negara untuk melayani kita. Landasan inilah yang ngasih kita kekuatan. Oke, biar kita ngerti aturannya, kita harus kenalan dulu sama pemain-pemain yang terlibat dalam permainan layanan publik ini. Tenang, undang-undang ini ngejelasinnya simple banget. Pertama, ada yang namanya penyelenggara. Ini adalah institusinya. Coba bayangin aja kantor kelurahan, rumah sakit umum, kantor PLN, atau lembaga apapun yang ngasih layanan ke kita. Merekalah yang pegang tanggung jawab institusinya. Terus, ada yang namanya pelaksana. Nah ini, orangnya petugas yang di lapangan, yang langsung ketemu sama kita. Staf di loket, petugas di kantor pajak, perawat di puskesmas, merekalah wajah dari layanan publik itu sendiri. Dan yang paling penting, ada masyarakat. Dan ini, ya kita semua, Anda. Sebagai penerima layanan, posisi kita itu bukan pasif, bukan cuma bisa nerima aja. Kita adalah subjek yang punya hak dan posisi yang setara di mata hukum ini. Nah, jadi poin paling pentingnya tuh di sini. Undang-undang ini menciptakan keseimbangan. Untuk setiap hak yang kita punya, penyelenggara layanan punya kewajiban yang harus mereka penuhi. Ini adalah hubungan dua arah yang dijamin sama hukum. Coba dilihat ini keren banget. Hak dan kewajiban itu dibikin kayak cermin. Di pasal 18 disebutin kita berhak dapat pelayanan berkualitas. Di sisi lain, di pasal 15, penyelenggara wajib memberikannya. Kita berhak tahu standar pelayanannya, dan mereka pun wajib bikin dan nunjukin itu ke kita. Kelihatan kan polanya? Seimbang banget, jadi nggak ada celah buat main-main. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lihat gimana sih undang-undang ini mendefinisikan apa itu pelayanan berkualitas. Ini bukan cuma konsep di awang-awang, tapi sesuatu yang jelas dan bisa kita ukur. Kuncinya tuh ada di sini, standar pelayanan. Menurut hukum, ini bukan sekedar panduan biasa buat mereka. Ini adalah tolok ukur, acuan, dan yang paling penting, ini adalah sebuah janji resmi dari penyelenggara ke kita semua. Sebuah janji yang harus bisa ditagih. Dan janji itu harus jelas isinya. Menurut pasal 21, setiap standar pelayanan itu wajib ada komponen-komponen ini. Persyaratannya apa aja? Harus jelas. Jangka waktu selesainya kapan? Harus pasti. Biayanya berapa? Harus transparan. Nggak ada biaya siluman. Produk yang kita dapat apa? Dan yang krusial, kalau ada masalah, kita harus ngadu kemana? Semua harus ada. Nah ini yang bikin kita jadi punya power. Kalau Anda datang ke suatu kantor layanan dan informasi ini nggak ada, Anda punya hak penuh buat nanya, permisi, standar pelayanannya mana ya? Dan kalau yang Anda dapat nggak sesuai sama janji mereka, Anda berhak buat mengawasi dan bahkan melaporkannya. Tapi ya, kita tahulah, kadang janji nggak selalu ditepati. Mungkin Anda dijanjikan KTP jadi seminggu, sebulan kemudian belum ada kabar. Atau tiba-tiba ada biaya tambahan yang nggak jelas. Terus gimana dong? Tenang, undang-undang ini udah nyiapin jalurnya. Gampang kok, jalurnya tuh udah disiapin jelas banget. Langkah pertama, sampaikan keluhan Anda langsung ke penyelenggaranya. Mereka wajib punya sistem pengaduan. Kalau dicuekin atau jawabannya nggak memuaskan, naik banding, laporkan ke atasan mereka. Nah, kalau semua cara di dalam itu mentok, ada langkah pamungkas yang sangat kuat. Adukan ke Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman ini adalah lembaga negara independen yang tugasnya spesifik ngawasin layanan publik. Anggap aja mereka ini wasit atau sekutu kita yang punya wewenang buat investigasi laporan dan ngasih rekomendasi yang wajib dipatuhi sama penyelenggara layanan. Nah, jadi sekarang kita semua udah tahu nih aturan mainnya.
Kita bukan lagi pemohon yang pasrah, tapi warga negara yang dilindungi undang-undang yang punya hak dan kekuatan buat mengawasi. Pertanyaannya sekarang, setelah punya bekal ini, layanan publik apa nih di sekitar Anda yang bakal mulai Anda perhatikan lebih dekat? Ingat, pengetahuan adalah kekuatan, dan sekarang kekuatan itu ada di tangan Anda. Agar tidak tertinggal konten edukatif berikutnya, mohon aktifkan lonceng, berikan like, dan subscribe channel kami, Informasi Layanan Masyarakat. Salam sehat dan Tuhan memberkati.